Run. Nah, ini dia kura-kura Razorback. Nah, dikejar mereka malah kabur, guys. Ternyata dia diam dulu, guys. Oke. Hai Nakama Squad. Nah, kembali lagi nih di Nakama Aquatics Vlog. Nah, kali ini Mimin mau nunjukin nih koleksi salah satu koleksi kura-kura Mimin. Oke, ada apa aja ya? Wih, jadi ini dia kura-kura salah satu kura-kura yang berasal dari Indonesia. Namanya kura-kura Yuwonoi. Nah, jadi kura-kura Yuwonoi ini salah satu kura-kura semi akuatik. Jadi dia hidupnya di darat dan kadang juga di air. Oke, jadi Mimin mau ambil semua kura-kura Yuwonoi punya Mimin yang ada di kolam. Tuh, masih ada 2 ekor lagi ya guys. Oke, Mimin ambil dulu. Setelah Mimin taruh ember, waduh, kok ada 1 ekor yang udah siap buat kabur tuh. Nah, itu kamu bisa lihat. Run. Aduh, kabur guys. Terobos aja lah anjing ah, begini doang lo. Oke, jadi Mimin udah pindah ke ember yang lebih tinggi. Jadi supaya dia nggak kabur. Nah, kamu bisa lihat nih, ini salah satu keindahan kura-kura Yuwonoi. Jadi paruhnya itu kayak burung betet gitu. Tuh, mirip burung nggak sih? Selain ngambil kura-kura Yuwonoi, Mimin sekalian mau bersihin kura-kura yang lainnya juga. Oke. Nah, di sini ada kura-kura apa ini? Kura-kura Cinemis. Nah, mau ngapain? kotor banget ya guys. Nah, ini Mimin sekalian mau bersihin juga. Tuh, keren sih sebenarnya, cuma mungkin karena lumutan ya, jadi kita harus bersihin. Nah, ini di sebelahnya ada kura-kura Unifilis guys nih, atau mungkin kura-kura badut. Nah, kamu mungkin lebih familiar dengan sebutan itu. Nah, terus ada lagi namanya kura-kura nih, kura-kura mana ya? Oh, ini. Nah, ini dia kura-kura Razorback. Nah, ini dia guys, kura-kura Razorback. Itu loh yang punya punggung agak lancip dan tinggi gitu. Nah, ini salah satu kura-kura Razorback yang Mimin juga suka. Terus ada lagi kura-kura yang cukup kecil. Sebenarnya banyak yang ragu namanya apa, tapi waktu Mimin tanyain lagi, banyak yang bilang ini kura-kura river cutter. Nah, kura-kura river cutter ini mirip banget sama kura-kura Brazil guys. Oke, Min taruh dulu ya. Nah, jadi udah terkumpul guys kura-kura Yuwonoi dan juga kura-kura kecil lainnya nih. Nah, udah terkumpul semua. Nah, ini mulai dari apa sih tadi? Kura-kura Razorback. Kemudian ada kura-kura apa sih tadi? Cinemis. Nah. Oke. Aduh, ada kucing. Seperti ini jadi tontonan buat para kucing ya. Jadi waktu di rumah ini jangan heran deh kalau ada kucing, liatin. Karena tempatnya kotor guys, jadi kura-kura Mimin pindahin di ember hijau dulu. Nah, ini juga kura-kura yang lainnya. Terus ini kura-kura Yuwonoi. Nah, oke. Sekarang kita ini juga ada 1 kura-kura Yuwonoi. Jadi totalnya ada 3 guys. Nah, sekarang waktunya kita bersihin akuarium atau wadah si kura-kura yang kecil tadi guys. Tanpa banyak bacot, langsung kita buang guys airnya supaya lebih bersih. Jadi kita benar-benar pakai air yang baru. Oke, udah dituang. Nah, nih kamu bisa lihat kan banyak banget lumutnya. Oke, Mimin nyalain airnya untuk memberikan air yang baru. Oke, tuh kamu bisa lihat bagian bawahnya itu kayak ada lumut gitu guys. Jadi sebenarnya ini kotor banget sih. Ya cuma ya nggak apa-apa lah gitu. Karena untuk kura-kura ya, jadi masih tahan lah gitu kalau sekedar lumut. Oke, Mimin kasih. Nah, ini setelah tadi kasih air,
jangan langsung dipakai tapi dibuang lagi. Nah terus kita kasih lagi guys. Jadi ya sebenarnya ini supaya lebih bersih aja, pastikan benar airnya tuh benar-benar bersih dan tempatnya juga bersih. Soalnya kalau kotor, kura-kura juga kadang bisa jadi nggak mau makan, bahkan sakit guys. Nah ini Mimin tuang wadah kedua. Oke, air kotornya kita buang dulu. Nah tuh kelihatan banget kan waktu dibuang kayak ada semacam pasir. Sebenarnya bukan pasir itu ya, kotoran, cuma karena saking banyaknya jadi kayak pasir guys. Nah ini sekalian ini juga isi airnya. Oke. Nah untuk isinya sebenarnya nggak usah penuh-penuh ya, karena kura-kuranya juga bisa jadi takut kabur guys. Nah ini oke, Min kembaliin lagi kura-kura Uniphilisnya ke tempat semula. Oke, karena tadi udah dibersihin ya si kura-kura Uniphilisnya. Oke, nah sambil nunggu kita juga ngisi air yang satunya lagi guys, akuarium yang satunya lagi. Oke, nggak usah penuh-penuh ya, 20%-nya aja. Nah setelah dibersihin, nah waktunya kita kembaliin lagi guys ke tempat semula. Nah ini kura-kura river cutter kita masukin tuh. Oke, seperti biasa dia cukup aktif guys. Nih mirip banget ya sama kura-kura Brazil ya, sekilas mirip sih, tapi aktif loh ini. Run. Oke, nah sekarang waktunya kita taruh juga si kura-kura Chinese-nya guys. Nah ini kura-kura Chinese cukup kotor ya, benar-benar kotor sih kalau Min bilang. Oke, ini juga kura-kura Razorback, salah satu kura-kura favorit Mimin. Oke, nah udah selesai guys. Jadi udah segitu apa namanya, kura-kuranya udah dibersihkan. Nah kalau bisa lihat mereka udah mulai nyaman guys dengan air yang lebih baru, yang lebih bersih ya kan. Tuh kalau bisa lihat mereka mulai aktif. Mimin pengen cobain seberapa aktif mereka kalau dibiarkan berkeliaran di daratan guys. Nih, oke. Nah kalau bisa lihat sebenarnya mereka aktif. Nih. Nah dikejar mereka malah kabur guys. Entah kenapa mereka malah menuju ke ya malah nyangkut. Nah cukup gede sih guys ini kura-kura. Dan untuk angkat pakai satu tangan agak bahaya sih sebenarnya, karena cakarnya itu. Mereka licin banget guys, waktu dipegang itu bukan cuma takut dicakar, tapi licin banget. Nah kan. Run. Ya, mereka ternyata lincah banget guys. Tadi kan Mimin sempat bilang ya kalau kura-kura yang kecil-kecil ini kotor banget guys. Jadi kamu bisa lihat sendiri itu banyak banget lumutnya kan. Nah Mimin kepikiran gimana kalau kita sikatin ini kura-kura yang kecil ini, kayak kura-kura badut. Nah ini
kita sikatin cangkangnya, kita gosok-gosok, oke, supaya mereka bersih dari lumut guys. Jadi ngelihatnya juga enak, bersih gitu. Nah, jadi kura-kura yang kecil-kecil ini bakal Mimin tinggal ke dalam rumah guys, oke. Nah, jadi Mimin tinggal untuk sementara. Kenapa Mimin tinggal sementara? Karena Mimin mau ngembaliin lagi kura-kura Yuwono-nya kembali ke kolam guys. Jadi karena emang dia biasanya nggak dipelihara di ember atau tempat yang kecil, karena emang dia aktif banget guys. Jadi nggak cocok kalau di ember, oke. Nah, oke, Mimin pindahin lagi ke kolam. Yuk, langsung aja. Ini dia, waktunya Mimin kembaliin lagi ke kolam yang tadi guys. Oke, supaya mereka nggak stres. Nah, itu tampaknya udah ada yang kabur duluan kembali ke kolam. Mereka benar-benar antusias. Oke, kita pindahin yang ini. Ya, kita tuang pelan-pelan guys. Apakah dia bakal lari atau mungkin santuy dulu guys? Nah, kita lihat. Ternyata dia diam dulu guys. Oke, dia jalan pelan dulu. Ya, beda sama teman-teman yang sebelumnya ya. Yang teman sebelumnya antusias banget guys, tapi ini dia nggak tahu, kayak kebingungan mungkin. Jadi jalannya pelan banget dibandingkan yang lain. Tuh, 2 ekor ini lambat banget guys. Kita kembali lagi ke kura-kura kecil tadi guys. Oke, waktunya kita bersihin mereka. Jadi Mimin udah siapin nih sikat gigi bekas ya. Mimin bakal sikatin dulu si siapa ini? Oke, Razorback. Nah, Razorback karena dia punggungnya agak lancip ke atas ya guys. Nah, jadi lebih mudah buat gosoknya karena nggak terlalu landai. Oke, Mimin sikat-sikatin. Dan yang terpenting jangan terlalu ditekan, jangan terlalu keras guys buat gosok-gosoknya itu, karena sebenarnya cangkang dari kura-kura ini itu bisa dirasakan gitu ketika kita megang kulit teman kita. Nah, teman kita kan bisa merasakan. Nah, kurang lebih sama kayak si kura-kura. Jadi misalkan kamu pegang punggung teman kamu kerasa kan. Nah, sama dengan kura-kura yang ini, kamu gosok, kamu pegang pun dia terasa guys. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar, ya kan? Ya mungkin buat kamu yang belum tahu ya. Jadi jangan terlalu keras, udah pelan-pelan aja nih kayak gini. Nah, ini sikat-sikatin. Nah, yang penting telaten guys. Basah. Nah, mungkin supaya lebih mudah sambil Mimin siram juga dan direndam air. Jadi ikat si cangkang dari Razorback ini nggak terlalu kering dan kasar guys. Jadi dengan bantuan air ya lumut-lumutnya lebih bisa larut lah di dalam air. Oke, Mimin sikatin pelan-pelan ya. Nah, kamu bisa lihat sendiri. Wih, jadi lebih kinclong dan lebih cerah guys. Nah, tuh kan, gak ada lagi tuh lumut-lumut yang bikin kotor. Jadi pesona kura-kura Razorbacknya kembali lagi nih guys. Nah kan, mempesona, cantik, keren lagi. Ya, gimana? Kamu setuju kan? Lalu kita bakal sikatin si kura-kura badut atau kura-kura Unifilis ini guys. Kelihatan kan, dia hitam banget. Oke, seperti tadi, jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar ya. Kalau cepet itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ditekan. Oke, jadi maksudnya cepet itu ya guys, gesekan antara ke kanan dan ke kiri nggak apa-apa cepet, tapi jangan terlalu ditekan. Oke, nah ini ya, ini kura-kura Unifilisnya aktif banget guys. Gimana menurut kamu nih? Udah lumayan udah mendingan kan daripada yang tadi nih. Kalau tadi kan hitam banget. Nah, kalau ini udah mulai kelihatan nih kayak bulatan-bulatan yang di cangkang atasnya ini udah mulai kelihatan. Jadi Mimin bilang ini udah lumayan bersih lah dibandingkan yang kemarin. Oke, Mimin kembaliin lagi. Aduh, balik deh.
Nah, terus kita bakal bersihin kura-kura yang satunya lagi, yaitu kura-kura Cinemis. Nah, kura-kura Cinemis ini juga kotor banget sih guys, tuh lumutnya banyak banget. Langsung kita gosok guys. Nah, ini beda sama Razorback ya, yang cenderung diam. Ini dia cukup tuh. Ketika disikat langsung kelihatan guys. Nah, pola-pola yang ada di atas cangkangnya ini. Jadi bisa dibilang ini cukup banyak sih guys. Nah, ini oke, Mimin sikat seperti tadi. Jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar. Mimin ingatkan berkali-kali. Mungkin buat kamu yang ingin sikatin kura-kura juga, nah itu prinsipnya, jangan terlalu keras dan jangan terlalu kasar. Oke, setelah disikat kita lihat perbedaannya. Ya mulai cerah sih. Jadi patokannya sebenarnya mudah aja sih kalau Mimin. Corak yang ada di cangkangnya ini udah mulai kelihatan, berarti udah mulai bersih. Ya meskipun nggak bisa bersih-bersih banget ya, karena ya itu perlu usaha ekstra dan mungkin lumutnya udah kuat banget, sehingga ya beneran susah kalau mau digosok. Takutnya bikin kasar si kura-kura itu juga. Oke, jadi udah deh, Mimin kembaliin lagi. Karena udah semua tuh, mulai kura-kura yang Razorback, Cinemis, ataupun yang kura-kura badut. Nah, saatnya kita pindah ke tempat semula guys. Jadi kita kembaliin lagi mereka semua. Setelah Mimin kembaliin, nah saatnya Mimin kasih makan guys. Jadi setelah digosok-gosok pasti mereka lapar banget guys. Oke, Mimin kasih pelet. Sebenarnya ada makanan lain, tapi supaya praktis sementara kita kasih pelet. Unifilis ini sebenarnya rakus banget guys. Nih, kamu bisa lihat. Ya, jadi kura-kura Unifilis ini kalau di punya Mimin mau makan pelet, cacing darah. Kalau sayuran belum pernah dicoba sih, tapi kayaknya mau deh kalau sayuran. Tuh, kamu bisa lihat, dia lahap banget guys kalau soal makanan. Berikutnya si kura-kura Cinemis guys. Yuk, Mimin kasih juga. Nah, ini dia juga lahap banget guys kalau soal makanan. Nah, ini kamu bisa lihat sendiri, dia bakal melahap termasuk pelet ini guys. Cacing darah pun juga mau dia, sama seperti kura-kura Unifilis. Jadi kalau soal perawatan sebenarnya nggak terlalu sulit sih kura-kura Cinemis. Harganya pun sebenarnya relatif terjangkau ya kalau kura-kura Cinemis ini. Oke, dia cukup lahap ternyata. Mimin tambahin lagi peletnya. Oke, dia mau nambah pelet ternyata. Berikutnya Mimin kasih ke kura-kura Razorback guys. Oke, Mimin tuangkan peletnya dulu. Harusnya sih mau ya. Jadi kura-kura Razorback ini sebenarnya kalau punya Mimin dia mau makan pelet, cacing darah, dan juga ikan guys. Tapi mungkin karena dia nggak tega mungkin ya. Jadi ikan-ikan yang itu juga bisa lihat sendiri nggak dimakan guys. Tapi nggak apa-apa. Hitung-hitung si ikan-ikan kecil itu buat makanin jentik nyamuk guys. Nah itu kalau bisa lihat sendiri dia makan. Lahap banget guys kura-kura Razorback ini. Jadi di bawah ini ada kura-kura Brazil. Di kolam gede ini Mimin kasih juga makanan pelet. Nah ini rakus banget guys kalau kura-kura yang ini. Tuh kamu bisa lihat gerakannya lambat, tapi kalau kamu kasih makan banyak pun dia rakus banget sebenarnya guys. Oke, terakhir Mimin kasih ke River Cutter. Jadi ini si kura-kura yang mirip banget sama kura-kura Brazil. Ya, Mimin tuangin dulu peletnya. Meskipun ukurannya kecil, tapi dia mau guys tuh. Cukup loh ternyata pelet segitu. Mimin kira sih awalnya pelet ini kegedean buat dia. Ternyata cukup guys. Oke. Ketika
serigala juga Mimin kasih ke common snapping turtle guys. Oke, nah Mimin belum tahu namanya siapa. Ya udah sementara Mimin sebut CST dulu ya. Nah jadi si CST ini Mimin kasih makan pelet juga. Jadi CST ini sebenarnya gampang banget sih kalau soal makanan. Termasuk pelet ini dia juga mau. Nah ini dia mungkin masih lihat-lihat. Harusnya sih dia mau makan pelet ya, karena dia terbilang rakus kalau soal makan. Nah ini dia mulai bergerak pelan-pelan. Ya akhirnya. Nah akhirnya dia mulai makan guys. Jadi tadi kita udah bersihin semua kura-kura mulai dari yang sana, yang situ juga. Oke, segitu aja guys. Nakama vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya. Dah.